Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Kali ini saya akan membahas bab 1, yaitu tentang produksi massal. Adapun tujuan dalam pembelajaran ini, yang pertama siswa dapat memahami tentang produksi massal. 2. Siswa dapat mengidentifikasi tentang perencanaan produksi massal. 3. Siswa dapat mengidentifikasi tahapan produksi massal. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis dan mempresentasikan proses produk suatu perusahaan. Nah, pengertian produksi massal. Sebelum ke produksi massal, ada produksi. Apa sih produksi? Adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Maka produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Atau lebih singkatnya, produksi yang dilakukan secara besar-besaran dilakukan untuk kepentingan banyak orang. Contoh produksi massal yaitu pembuatan sepatu atau baju oleh sebuah perusahaan. Adapun ciri-ciri dari produksi massal yaitu yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. 2. Biaya per unit rendah. 3. Bertujuan menguasai pasar. 4. Dijual di pasar bebas. 5. Hampir tidak ada variasi produk. Dan yang kelima, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Bila terjadi kelebihan produk, perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain agar produk cepat terserap. Kelebihan produksi massal yang pertama hemat biaya, 2 efisien waktu. Barang diproduksi secara efisien dengan kecepatan yang meningkat, sehingga barang di pasaran lebih cepat dan menghasilkan keuntungan sehat dalam waktu singkat. 3. Tingkat keakuratan tinggi, dan yang terakhir tingkat produksi cepat. Kekurangan dari produksi massal yaitu pertama, kegiatan produksi sangat kaku. Kedua, kurang beragamnya variasi produk, karena kesamaan adalah ciri dari produksi massal. Ketiga, biaya mesin mahal. Keempat, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Nah, kita memasuki perencanaan produksi massal. Pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Tujuan dari perencanaan produksi yang pertama, meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Salah satu tujuan perencanaan produk massal yaitu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi, seperti penyediaan bahan baku, tenaga kerja, dan yang lainnya. Kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk merupakan tujuan dari perencanaan. Nah, semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, semakin pelanggan tidak puas terhadap produk, maka akan semakin sulit bagi kita atau bagi perusahaan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Perencanaan produksi yang tepat akan menimbulkan resiko kehilangan nilai produksi suatu produk. Contohnya, perusahaan bahan baku di gudang harus diproduksi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Perencanaan produksi yang baik juga akan menentukan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dan yang terakhir, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik.
Dengan perencanaan produk yang baik berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun dimaksimalkan. Setelah tujuan, ada fungsi perencanaan produksi. Pertama, menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Kedua, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Dan yang terakhir, alat untuk memonitor hasil produksi. Ya, sekarang ada unsur perencanaan produksi. Pertama, tujuan produksi. Kedua, pengukuran dan standar produksi. Artinya, perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. Ketiga, perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan saja. Keempat, perencanaan harus bisa diukur. Artinya sekalipun hanya mengkira-kira, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentunya tidak diharapkan untuk menimbulkan kerugian pada perusahaan. Kelima, tahap awal pelaksanaan produksi. Artinya, perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, itu tadi ada 5 unsur perencanaan produksi. Saya ulangi ya. Unsur perencanaan produksi yang pertama, tujuan produksi. 2, pengukuran dan standar produksi. 3, perencanaan merupakan fakta objektif. Keempat, perencanaan harus bisa diukur. Dan yang kelima, tahap awal pelaksanaan produksi. Bagaimana? Masih semangat untuk memahami ya? Selanjutnya ada jenis-jenis perencanaan produksi. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. 2, perencanaan jangka menengah. Dan yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Oke, pertama ada perencanaan jangka panjang. Apa sih perencanaan jangka panjang? Yaitu perencanaan produksi lebih dari 1 tahun, bahkan hingga lebih 5 tahun mendatang. Kedua, ada perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. Dan yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Selain jenis-jenis perencanaan produksi, ternyata ada faktor-faktor perencanaan produksi. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi, yang pertama faktor internal, meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. 2, faktor eksternal, meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. Langkah-langkah perencanaan produksi. A. Penelitian dan pengembangan produk, meliputi 1. Penelitian proses produksi. Merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. 2. Ada penelitian produk. Merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen, sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen. Nah, yang B, mencari gagasan dan seleksi produk. Pertama, mencari gagasan. 2, menyeleksi produk. 3, desain produk pendahuluan. 4, pengujian. Dan yang terakhir ada desain akhir. Kemudian C, menetapkan skala produksi. Yang pertama, penetapan waktu, penetapan kualitas, menghitung biaya, penetapan tenaga kerja, penetapan peralatan, dan yang terakhir penetapan bahan baku. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar atau bisa menghubungi Ibu melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum.